Lah, laptop gue mana? Halo? Laptop gue hilang nih. Gimana ya? Hah? Laptop lo dicuri? Udah lo asuransiin belum? Asuransi? Apaan tuh asuransi? Perasuransian itu istilah hukum yang sering dipakai dalam peraturan perundang-undangan dan juga perusahaan perasuransian. Nah, kata asuransi sendiri kalau ditambah imbuhan per itu tuh artinya segala usaha yang berkenaan dengan asuransi. Nah, ruang lingkupnya itu ada dua, yaitu usaha asuransi dan juga usaha pertanggungan asuransi. Nah, asuransi itu secara garis besarnya artinya perlindungan keuangan terhadap resiko atau dengan cara membayar premi sesuai dengan polis. Oh, yaudah makasih ya, Rep. Iya, sama-sama. Hai, kok sedih? Ya nih, laptop gue baru aja dicuri orang. Tapi tadi gue udah nanyain sih tentang asuransi. Cuman gue ada beberapa hal yang belum gue paham, kayak premi dan polis gitu, gue gak paham banget. Lo paham gak sih kayak gitu aja? Dalam asuransi itu memang ada dua unsur utama. Yang pertama ada premi, yang kedua ada polis. Nah, premi itu kewajiban pembayaran kamu terhadap penanggung. Nah, kalau polis itu berfungsi atau disebut dengan alat bukti yang menyatakan bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara kamu dan penanggung. Kamu itu disebut dengan tertanggung. Gitu. Terus penanggung dan tertanggung itu apaan ya? Lagi bahas apaan sih? Ini tentang asuransi, lo tau nggak? Oh, penanggung itu adalah salah satu subjek dalam asuransi. Penanggung ini harus berupa perusahaan berbadan hukum, baik itu persero, PT, ataupun koperasi. Nah, penanggung ini mempunyai kewajiban untuk mengambil alih resiko atas kerugian yang dialami oleh tertanggung. Penanggung ini mempunyai hak untuk menerima premi. Nah, kalau tertanggung itu bisa siapa aja yang bisa jadi tertanggung itu. Bisa jadi perseorangan, persekutuan, badan hukum, dan lain-lain. Bisa perusahaan ataupun bukan perusahaan. Tertanggung ini, dia tuh orang yang memiliki barang yang akan ditanggung tadi. Yang akan diasuransikan tadi. Seorang tertanggung itu mempunyai kewajiban untuk membayar premi kepada penanggungnya tadi. Jadi begitu. Oh, ternyata menarik ya perasuransian ini. Terus juga tadi gue baca nih di sini ternyata asuransi itu hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang bentuknya persero, koperasi, PT dan juga usaha bersama. Iya benar banget. Lu tahu nggak kalau ada syaratnya? Tadi gue juga baca di sini. Ternyata dia tuh harus memenuhi syarat anggaran dasar, susunan organisasi, permodalan, kepemilikan, dan juga kelayakan rencana kerja. Meanwhile, in our universe. Lah, laptop gue. Kalian itu tadi ada yang kurang. Tadi itu seharusnya kalian menambahkan teori pengalihan risiko, habis itu ganti rugi dan juga santunan. Kalau teori pengalihan risiko itu ketika si tertanggung menyadari adanya ancaman bahaya terhadap dirinya atau harta kekayaan dia. Maka dari itu dia mencari pihak lain agar risiko tersebut beralih kepada si pihak lain atau bisa disebut penanggung. Sedangkan kalau kerugian itu ketika risiko berubah menjadi kerugian tersebut. Semisal ketika si tertanggung mengalami kehilangan barang, maka si penanggung berhak mengganti kerugian tersebut sesuai dengan asuransinya. Lalu kalau untuk santunan itu bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman. Misalkan ada ancaman bahaya terhadap misalkan pekerjaan atau mereka menjadi penumpang angkutan umum gitu. Udahlah, ini laptopnya jelek, gua pulangin duluan ya. What? Balik.